Baik Pak Tenar, sekarang saatnya kita untuk ngobrol-ngobrol dengan seorang narasumber. Nah yang ini spesial banget juga nih. Kita sudah kedatangan Bapak Kevin Wu dari Kadin Indonesia. Enak nih kalau kita ngomongin soal Kadin, tapi mungkin banyak Parteners yang belum tahu nih Pak Kevin. Ya. Sebetulnya peran Kadin untuk Indonesia terutama untuk UMKM itu apa gitu? Iya, sebenarnya Kadin ini dibentuk di bawah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ya. Jadi adalah sebuah wadah bagi para sesama pengusaha Indonesia untuk bisa menjadi wadah komunikasi, wadah berkolaborasi, berintegrasi, dan advokasi sebenarnya. Kemudian juga menjadi wadah yang sama buat antara pengusaha Indonesia dengan pemerintah. Dan yang ketiga, pengusaha Indonesia dengan pengusaha luar negeri. Jadi ini peran Kadin yang sangat sentral ya. Nah kaitannya dengan UMKM, tentu sebagai UMKM kan adalah pelaku usaha. Oleh karena itu hendaknya pelaku usaha juga bisa menjadikan Kadin ini sebagai wadah rumah mereka gitu. Tapi ini kan ya UMKM kita bisa reach out langsung gitu ke Kadin gitu. Tentu ya. saja. Tuh. Yes. Bisa langsung teman-teman. Welcome Baik. ya. Welcome tuh katanya. Yeah. Oke, nah sekarang nih yang pengen banget kita tahu nih dari kacamata Kadin Indonesia. Yang namanya resesi global itu kayaknya akhir-akhir ini tuh sering banget gitu kita dengar. Tapi sebetulnya kita boleh tahu nggak sih apakah resesi global ini akan berdampak ke Indonesia atau mungkin sejauh apa, lalu siapa yang kira-kira harus khawatir dengan adanya resesi global ini? Iya, saya sih membagi menjadi 4 kelompok ya. Orang pelaku usaha menyikapi resesi yang selama ini sedang gencar ya dikomunikasikan. Jadi yang pertama ada kelompok pesimis. Bukan, itu bukan kita. Itu pasti saja, bukan kita. Beda. Nggak ada yang salah. Ya, ini adalah bentuk reaksi ya. Ketika sudah ada sinyal-sinyal yang disampaikan melalui data makro ya, melalui pemerintah resmi, Bank Dunia, ya lembaga dunia lain ya, IMF dan lain sebagainya. Kita mengapresiasi, kita tentu juga harus melihat data-data ini menjadi satu panduan sebenarnya. Nah, yang saya khawatirkan ketika kita menyerap informasi ini berlebih, ya, apalagi kita yang namanya entrepreneur ini kan selalu wirausaha yang punya mental untuk menjawab solusi ya. Nah, kalau memang kita terlalu menyerap informasi tanpa mentalitas seperti itu, jadinya yang saya katakan pesimis. Kita nggak bisa katakan bahwa tahun depan, ya, bahkan kalau kita mau menggunakan kata-kata yang sama, data-data yang sama, sebenarnya dari tahun ini pun udah terjadi resesi. Namun di mana? Ya, kita bicara resesi itu terjadi yang sekarang parah-parahnya itu adalah Eropa, ya, Amerika termasuk ya, setelah beberapa tahun terakhir ini adalah inflasi tertinggi mereka. Kita mungkin biasanya mikirnya tuh negara maju aja bisa terdampak, apalagi kita nih Indonesia yang termasuk negara berkembang. Betul, itu mindset inferior yang salah. Iya kan? Justru kita ini jauh dari letupan krisis global saat ini. Yang ajaibnya Indonesia salah satu dari negara yang sedang bangkit-bangkitnya nih di tengah keterpurukan. Aduh, aku tuh sampai merinding loh. Karena ternyata kita malah jauh dari yang resesi terbaik global ya. Malah yang terbaik. Bahkan kuartal kedua ini kita tumbuh positif. Yang lain dunia terperosok, kita positif. Nah, namun sekali lagi saya mau sampaikan bukan berarti kita harus over positif juga. Nah, kita harus, jadi saya tadi bagi jadi 4 kelompok kan. Kelompok pertama pesimis, memandang dunia gelap, ya lalu kita harus panik. Yes, ya kita bisa lakukan antisipasi. Salah satunya menurut saya kita juga harus kembali ke core business. Nah, banyak pelaku-pelaku usaha itu ketika ekonomi bagus, mereka tuh ekspansi berlebihan. Nah, kadang-kadang tanpa kalkulasi, tanpa peringatan ini sebenarnya kita bisa jadi lupa diri. Jadi peringatan ini anggap saja mengingatkan kita untuk kembali ke core bisnis kita. Jadi jangan sporadis gitu ya semuanya. Jangan eksploratif juga, jangan berlebihan lah. Nah, karena saya menggambarkan strategi ini seperti kayak kita tuh membersihkan karat. Ya, kalau kita anggapkan ini kendaraan ya. Jadi kalau pesimis itu dia nginjek rem, tapi dia sadar tubuhnya banyak karat. Jadi inilah momen yang baik untuk kita tuh melepas karat-karat kita. Apa karat-karatnya? Ya kalau dari misalkan let's say kita punya 10 bisnis nih. Atau kalau kita UMKM mungkin kita punya 10 produk. Nah, kita coba lihat mana produk kita yang memang hero. Produk yang memang 2 atau 3 yang penjualan terbaik. Yang 7 itu ini saatnya untuk kita pelan-pelan
abaikan dulu. Karena kalau kita juga ikut mengembangkan 7 yang belum menguntungkan, belum baik, itu banyak effort, banyak tenaga, banyak biaya, dan lain sebagainya. Dan ini ketika di tengah badai, itu jadi berat. Malah jadi sia-sia juga usahanya gitu. Oleh karena itu, kembali aja ke core business dulu. Nah, ini adalah saat yang tepat untuk efisiensi. Itu buat yang pesimis. Nah, buat yang optimis, ya jadi ada pesimis, ada optimis. Apa nih? Tipe yang nginjek gas. Nginjek gas terus gitu ya. Karena apa? Kuncinya adalah kata-katanya Warren Buffett nih. Dia mengatakan begini, takutlah ketika orang serakah. Tapi serakahlah ketika orang takut. Ini kan mindset entrepreneur gitu. Iya, benar-benar. Ketika orang-orang pada rame saat itu, ya justru kita mesti takut tuh. Kita mesti was-was, karena market pasti akan meletup. Benar. Ini momennya. Nah, ini momennya tuh, Pak Tenar. Nah, jadi jangan khawatir justru ya. Karena sebagai UMKM atau sebagai bangsa Indonesia lah. Tadi Pak Kevin juga udah bilang bahwa kita itu salah satu negara yang ternyata sampai sekarang malah jauh dari resesi global. Tapi kalau misalnya nih, ya jelek-jeleknya lah gitu ya, Indonesia juga terkena. Iya. Nah, tadi ya bahwa ketika kita sekarang terdampak tadi kan, bahwa kan reaksi kita beda-beda kan. Benar. Reaksi kita beda-beda. Nah, tadi tentu kalau kita yang tadi udah kebanyakan bisnis, yang berbahaya saat ini adalah perusahaan atau model bisnis yang kayak dinosaurus. Apa itu? Yang sulit bergerak, terlalu besar, lambat. Terlalu besar, ya. Ya, justru dinosaurus itu adalah kelompok usaha yang akan terkena duluan. Ini saya nggak bicara tentang size ya. Kadang-kadang ada perusahaan kecil juga lambat. Ya, dia tahu nih dikasih warning sama pemerintah, dikasih warning sama Bu Sri Mulyani, dikasih warning sama Pak Jokowi. Artinya apa? Kita udah mesti prepare. Dikasih tahu depan badai. Itu kan bukan berarti kalau ada badai lalu kita sama sekali nggak melakukan aktivitas. Toh kita udah membuktikan 2,5 tahun kemarin, bahkan ketika kita di lockdown, total lockdown aja, nggak boleh keluar rumah, nggak bisa keluar rumah. Toh masih banyak yang eksis kok. Iya, toh masih banyak bisnis yang tumbuh kok. Iya. Apakah tahun depan akan terjadi lockdown yang serupa? Saya kok nggak melihat itu. Saya nggak melihat kita akan dibatasi secara fisik ya. Tetapi bagaimana ekonomi dasar tetap akan tumbuh, tetap akan bergerak. Oleh karena itu penting bagi UMKM, inilah saat yang tepat untuk mengasah jiwa entrepreneurship kita, mencari solusi di tengah badai. Berarti kita harus bertahan dengan pertama tidak menyerah gitu ya. Terus kita harus tetap belajar, mencari cara terus-terusan bagaimana caranya, apalagi nih yang harus dikerjain. Tapi yang terakhir tadi kalau yang aku catat gitu ya, harus fokus sama produk-produk yang memang menjadi hero. Gitu ya. Core business ya. Core business. Core produk kita. Jadi balik ke situ aja. Jadi nggak usah melebar kemana-mana. Yang lainnya, ini bisa lah kita jual nih. Tapi belum tentu menguntungkan dan sudah pernah dicoba, tapi nggak begitu menguntungkan ya. Udah itu dikesampingkan dulu gitu ya. Aku tuh jadi punya keoptimisan dan juga punya semangat yang luar biasa lagi nih dengan dunia UMKM kita. Karena Pak Kevin aja dari Kadin udah melihat segala macam efek-efeknya akan seperti apa, tapi termasuk orang yang juga memberikan kita motivasi dan juga semangat untuk UMKM supaya enggak kok, UMKM tetap bisa semangat, tetap harus bertahan dan pasti akan ada caranya. 2,5 tahun kemarin aja kita bertahan, padahal kita di lockdown, nggak boleh bergerak sama sekali, nggak usah keluar rumah. Apalagi sekarang. Ketika lockdown, ada nggak bisnis yang tumbuh? Ada. Iya. Ketika lockdown kemarin, ada nggak miliuner baru? Ada. Loh, kok kenapa pesimis? Tuh, aduh, aku seneng banget nih. Pak Kevin, terima kasih banyak. Tapi ini karena keterbatasan waktu gitu ya, ini harus kita akhiri. Tapi ini makasih banget udah datang ke sini. Pak Tenors juga pastinya seneng banget bisa menimba ilmu lagi nih tentang apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita menghadapi tantangan-tantangan. Yang jelas tetap semangat, jangan menyerah gitu ya. Pak Kevin, terima kasih banyak. Mudah-mudahan next time kita bisa mendatangkan Pak Kevin lagi dari Kadin Indonesia. 3 tips boleh? Boleh banget, silakan. Di tengah kondisi seperti ini ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, rest. Kita nggak usah paksakan diri kita. Kalau kita tahu bahwa depan ada badai, toh Anda bisa beristirahat sejenak kok. Jadi R yang pertama, rest. Yang kedua, kita bisa reset. Kita tahu bahwa dunia berubah, berarti kita juga harus mengembalikan apa hal-hal kunci yang bisa kita lakukan. Mau itu menambah ilmu kita, menambah network kita, menambah peluang-peluang yang baru, reset. Dan yang ketiga, kita juga tetap harus selalu restart.
udah planning, jangan ditunda terus. So, dimulai. So, 3R. Rest, reset, and restart. Yes, terima kasih banyak kalau begitu Pak Tenors. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pak Tenors, kita udah mendengar suara-suara di luar yang begitu negatif, suara-suara di luar yang begitu membuat Anda ketakutan. Tetapi kuncinya bukan di suara di luar. Bagaimana suara dalam hati Anda? Sebagai seorang entrepreneur, jawabannya adalah bagaimana Anda bisa sanggup membuat suara hati Anda berteriak lebih kencang. Kita tahu badai akan datang, tetapi siapkan payung, siapkan usaha, siapkan iman Anda untuk terus maju dan berusaha memberikan nilai tambah, bukan hanya untuk Anda, tapi untuk orang-orang di sekitar Anda. Salam sukses! Kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus